tempat berkumpul bagaimana membina dan mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang penghulu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita mau bagaimana membangun integritas, ya. Bagaimana menjalin persatuan di antara kita sesama penghulu sehingga ada kesatuan langkah dan kita bisa menyampaikan aspirasi di antara kita. Olehnya itu saya mohon kepada saudara-saudaraku yang berhimpun di asosiasi APRI ini satu lembaga yang sangat bagus untuk kita majukan dalam rangka bagaimana meningkatkan peran dan fungsi kita selaku penghulu yang ada di kecamatan di wilayah masing-masing. Ini luar biasa Pak Polewali Mandar, ya. Ada 39 sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Barat, yang ada di Polewali Mandar ini. Ya, kalau kita mau membanding-bandingkan, luar biasa, the best ini Polewali Mandar. Tepuk tangan dulu untuk Polewali Mandar. Saudara-saudaraku sekalian, ada beberapa harapan-harapan saya. Yang pertama, kalau kita mau sukses dan berhasil, ada 3 kata kunci yang harus kita lakukan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, termasuk kita ini sebagai pengurus APRI. Yang pertama adalah utlubul ilm, tingkatkan kompetensi. Di era sekarang ini kita diharapkan bagaimana memberikan peran-peran kita masing-masing harus didukung dengan kompetensi, kapabilitas di wilayah kerja kita masing-masing. Kita mau tampil bagaimana seorang penghulu dengan performance penampilan yang bagus, supaya masyarakat umat yang kita layani, oh luar biasa Pak penghulu ini. Dia melaksanakan tugas-tugasnya dalam pelayanan nikah, mulai dari baca khutbah, ya, doanya dan sebagainya, prosesi akad nikah berjalan dengan bagus dan fasih. Itu luar biasa. Perlu peningkatan kompetensi kita. Dan saya yakin sumber daya manusia di Polman ini tinggal kita bagaimana bisa kita lebih maksimalkan. Ini lewat wadah ini. Kita momen wadah ini kita share pengalaman. Apa kelebihan misalnya di Tutar, apa kelebihan di Binuang, apa kelebihan di Tinambung, Balanipa dan sebagainya yang bisa diadopsi pada kecamatan wilayah-wilayah lain di Kabupaten Polewali Mandar ini. Saya mohon saudara-saudaraku, karena amanah sebagai penghulu ini luar biasa Pak. Ini adalah garda terdepan Kementerian Agama. Saya selalu katakan jari-jari manis Kementerian Agama. Seorang penghulu harus memiliki integritas. Ya. Bagaimana performance-nya, bagaimana kompetensi ilmunya harus bagus dan bisa memberikan maslahat bagi umat dan masyarakat. Jadi kalau bapak-bapak tampil dengan bagus, saya yakin insya Allah luar biasa, kita akan dicari. Itu. Apalagi sekarang ini Menteri Agama kita ini dari 6 program mandatori yang dikawal sekarang ini, salah satu diantaranya adalah revitalisasi KUA.
Nanti Pak Kabid akan jelaskan secara detail bagaimana konsep revitalisasi KUA yang diharapkan oleh Kementerian Agama. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita miliki adalah silul arham, membangun komunikasi dan koordinasi. Ya, saya mohon penghulu ini tolong bangun komunikasi koordinasi dengan Kasih Bimas Islam. Bangun komunikasi dengan Kakan Kemenak Kabupaten. Bangun komunikasi dengan Kabid Bimas Islam dan kasih-kasih yang ada di Kanwil. Bangun komunikasi dengan Kakanwil Kementerian Agama. Ini yang kita harapkan, silaturahim, silul arham ini. Karena manfaatnya banyak sekali, Pak. Banyak sekali manfaatnya bapak-bapak, saudara-saudaraku, kalau kita selalu membangun silul arham. Koordinasi, komunikasi, nyaman kita bekerja. Ini. Jadi jangan di KUA itu hanya jalan sendiri, minimallah dikasih tahu Kasih Bimasnya ya. Oh, ada program saya, ada kegiatan saya, ada kendala saya, ada harapan-harapan saya, sampaikan. Ini Kabid Bimas Islam ini luar biasa, Pak. Bagaimana memikirkan Bimas Islam termasuk KUA ini supaya maju. Progresnya sudah berjalan. Oh, tahun ini yang harus saya benahi. Tahun ini semua KUA harus punya komputer. Tahun ini semua KUA harus punya filing kabinet karena mengamankan aset-aset kita yang ada di KUA. Ini saya mohon bangun komunikasi dengan Kabid Bimas Islam yang ada di Kanwil supaya semuanya bisa terpenuhi sarana dan prasarana kita. Jadi Bimas Islam juga akan memprogramkan, menganggarkan. Ini. Oh, apa kebutuhan di Alu, apa kebutuhan di Limboro, apa kebutuhan di Matanga, apa kendala-kendalanya, sehingga semuanya bisa berjalan dan kita bisa bekerja dengan nyaman. Itu. Jadi perlu komunikasi dan koordinasi. Saya itu, Pak, kalau ke Jakarta minimal saya harus ketemu eselon 2. Ketemu dengan kepala biro, baik kepegawaian, ketemu dengan perencanaan, ketemu dengan biro umum, ketemu dengan Pak Sekjen, apalagi ketemu dengan dirjen yang ada di sana. Ini yang harus kita, karena banyak manfaat yang bisa kita bawa. Oh, ternyata ini yang harus saya lakukan. Ini yang saya harus lakukan sesegera mungkin sehingga bisa mendukung tugas-tugas pekerjaan selaku Kakanwil Kementerian Agama di setiap provinsi. Nyaman juga itu pimpinan kalau kita kunjungi. Terbangun hubungan emosional. Jadi saya mohon saudara-saudaraku selaku pengurus APRI, kita harus memperbanyak komunikasi, koordinasi di antara kita. Jadi tidak usah sungkan-sungkan sama Pak Kabid Bimas Islam. Teleponnya siap menerima. Tidak usah sungkan-sungkan telepon Kakanwil, Pak. Jabatan Kakanwil itu hanya sementara. Ini yang harus kita membangun persaudaraan di antara kita. Silaturahmi, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan itu yang selamanya. Ini saya mohon ya, silul arham ini kita bangun komunikasi, koordinasi di antara kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah ahsanul kalam, bertutur kata yang bagus. Ya, sebagai seorang penghulu, kepala kantor urusan agama kecamatan harus punya tutur kata yang bagus. Di dalam Al-Quran kan sudah jelas, ya,
kaulan karima, kaulan ma'rufa, kaulan layyinan. Nah, ini yang harus kita. Bagaimana kita sebagai seorang penghulu tokoh agama di wilayah kecamatan harus punya sifat yakni ahsanul kalam. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku sekalian. Kita mau bagaimana peran-peran kita ini sebagai seorang penghulu ya, harus hari ini harus lebih bagus daripada hari kemarin. Ya, kita mau bagaimana man kana yaumu khairum min amsi fahuwa rabih. Hari ini harus lebih bagus daripada hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung, itulah orang yang mujur. Jadi saya mohon saudara-saudaraku, harus ada perubahan, ya, harus ada peningkatan kinerja kita, ya. Jadi jangan hanya datang saja menggugurkan kewajiban di kantor, ya, tapi ada perubahan, lompatan-lompatan kecil yang bisa membawa perubahan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kita di kantor urusan agama kecamatan. Karena tugas kita ini di KUA ini banyak, Pak, ya. Bapak-bapak kan rasakan sendiri. Ini kita mau bagaimana pelayanan kita ini di KUA ini tidak berbelit-belit, ya. Saya mohon saudara-saudaraku, bagaimana pelayanan kita ini memuaskan masyarakat. Nah, inilah nanti yang menjadi salah satu revitalisasi KUA. Di samping peningkatan sumber daya manusia juga sarana prasarananya juga bagaimana pelayanan itu semakin bagus. Itu yang kita mau lakukan. Kemudian saya mohon juga saudara-saudaraku selaku penghulu ini, salah satu kasus kita di Sulawesi Barat ini ya adalah masih tingginya angka perkawinan anak. Di Sulbar ini, Pak, kita malu kalau selalu disebut Sulbar tinggi angka pernikahan anak, tinggi angka stunting, keluarga stunting. Saya mohon ya, kita tingkatkan peran kita selaku penghulu ini dalam memberikan bimbingan perkawinan. Binwin ya, itu dimaksimalkan, Pak. Suscatin harus jalan. Mediasi-mediasi sehingga angka perceraian ini jangan banyak dilakukan. Jadi saya mohon BP4 juga difungsikan ya. Ini BP4, peran BP4 tolong jangan langsung yang mau cerai itu langsung ke pengadilan agama. Kita bawa dulu di KUA, nasihati, mediasi dulu. Ya, kita fungsikan ini supaya angka perceraian jangan banyak dan perkawinan anak juga jangan tinggi. Ya, kita itu yang ingin kita lakukan. Jadi program bimbingan perkawinan Suscatin, saya mohon jangan ini disepelekan. Kemudian selanjutnya saya mohon juga kepada saudara-saudaraku ya penghulu, karena ini juga adalah kepala kantor urusan agama kecamatan. Saya mohon tertib administrasi harus jalan, Pak, ya. Jangan kita sepelekan. Kita tidak mau kalau kita sudah pensiun nanti ini bermasalah. Ada perkawinan yang tidak tercatat pada masa kita menduduki jabatan. Ada masalah, bisa saja bermasalah 10 tahun kemudian. Jadi dibutuhkan administrasi yang bagus, tercatat dengan bagus. Nah, sudah ada kasus katanya Pak Kakan Kemenang, hati-hati ya. Kita harus tertib administrasi nikah. Mulai dari model N1-nya ya, masih pakai sekarang ya. Nah, itu. Karena saya juga pernah KUA, sudah lupa juga ini. Ya, model N1 sampai N6 kalau tidak salah itu ya. N7. Ini saya mohon. Jadi administrasi nikah, kemudian daftar pemeriksaan harus hati-hati, Pak. Saya pesankan ini karena kasus yang terjadi kadang kita diundang kembali kalau ada masalah di kemudian hari.
kita sudah enak-enak pensiun, oh ada masalah yang menggugat dan lain-lain sebagainya. Jadi itu saya mohon saudaraku. Yang kedua adalah tertib administrasi keuangan, ya. Mohon Pak KUA dipantau itu betul pengelola keuangan kita, ya. Tidak boleh kita main-main. Biaya operasional, ya, biaya setoran nikah harus bagus, transparan, akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Kemudian yang ketiga juga saya mohon tertib inventaris kantor, ya. Administrasi inventaris kantor dicatat mana barang-barang milik negara, ya. Ini karena biasa kita diaudit oleh Ijen langsung turun ke KUA. Ini semua yang harus kita benahi, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus disiplin di tempat kerja kita masing-masing, ya. Apa kewajiban-kewajiban kita sebagai SN, ya. PP 53 sudah sangat jelas. Kemudian apa larangan-larangan kita. Karena kita ini menyandang sebagai penghulu sekaligus ASN Kementerian Agama. Termasuk juga PP 10 katanya Pak Kemenak, ya. Itu Pak Kawa itu sudah paham betul itu. Kemudian juga saya harapkan karena di KUA ini Pak, ya, ini salah satu juga program Menteri Agama kita ini transformasi informasi digital, ya. Saya mohon seluruh aplikasi-aplikasi yang ada di KUA harus jalan, ya. Mulai dari SIM-nya, ya, tolong dibenahi betul ini. SIMAS-nya, SIMZAT-nya, SIWAT-nya, SIMPENAIS-nya harus jalan Pak. Jadi kalau masih ada kurang di KUA Tutar, sampaikan sama Pak Kasibi Masih Selam, ya. Ada yang bisa dibawa ke sana yang butuh kompetensi yang bisa menggunakan teknologi informasi atau IT sekarang. Jadi saya mohon Pak, ya, seluruhnya kita ini karena ke depan ini luar biasa Pak, dunia digitalisasi ini. Kita nanti ini mengarah kepada persuratan elektronik. Sekarang saja ini tanda tangan sudah akan lari ke sana Pak Kabit, ya. Ini sudah mulai di instansi-instansi digital, tanda tangan digital. Dan harus kita siap. Harus kita siap di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian yang tidak kalah penting juga kepada saudara-saudaraku saya mohon, ya, kita bangun komunikasi lintas sektor, ya. Kita bangun komunikasi dengan Pak